Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat YouTube channel Rafif Amir. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita. Apalagi kalau bukan bincang buku edisi yang ketiga. Kali ini saya akan mengupas sedikit ya tentang lagi-lagi buku karya Buya Hamka. Judulnya ya, Di Tepi Sungai Dajlah. Ini buku yang sangat menarik karena di dalamnya sangat kaya ya, dengan wawasan, kaya dengan ilmu. Kalau teman-teman sekalian ingin belajar sejarah, khususnya sejarah Baghdad, maka bacalah buku ini. Ya, jadi Sungai Dajlah itu adalah sungai yang ada di Baghdad. Nanti kita akan kupas sedikit apa yang ada dalam buku ini. Karena ini buku sejarah ya, buku non fiksi tentunya, dibandingkan dengan buku-buku karya Buya Hamka yang lain yang mungkin lebih ringan kita baca ya, semacam roman-roman yang dikarang oleh beliau, misalkan Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya, kemudian Angkatan Baru yang kemarin sempat kita ulas di review blog ya, dan banyak hal lainnya. Tapi Di Tepi Sungai Dajlah ini murni tentang sejarah ya, karya non fiksi beliau. Dan beliau memang selain dikenal sebagai seorang sastrawan, beliau juga adalah seorang sejarawan ya, yang sangat mumpuni ketika berbicara tentang sejarah umat Islam. Ada sendiri buku karya beliau judulnya Sejarah Umat Islam. Kalau dulu diterbitkan oleh Bulan Bintang, itu ada 4 jilid. Saya masih punya itu yang 4 jilid itu, yang versi 4 jilid. Kemudian sekarang sudah dicetak ulang oleh penerbit Gema Insani Press. Ya, cukup tebal, cukup ya segini mungkin ya, segini. Ada nah ini ya bukunya Sejarah Umat Islam, tebal. Kemudian sudah dicetak dalam satu buku yang 4 jilid tadi itu. Nah, ini beda sendiri. Ini buku khusus membahas tentang sejarah Baghdad, Di Tepi Sungai Dajlah. Diceritakan oleh beliau bagaimana mulai sejak pertama kali Baghdad berdiri sampai di masa-masa modern ya. Kita akan kupas beberapa, teman-teman sekalian. Nah, kita akan mulai pada sebuah sejarah ketika seorang penguasa Mongol namanya Hulagu Khan ya, dia menyerang ya, Baghdad saat itu. Jadi pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah saat itu, ini Hulagu Khan menyerang Baghdad. Saat itu khilafah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah saat itu. Dan terjadi beberapa hal yang kemudian membuat kekuasaan Islam saat itu jatuh di tangan Mongol. Kesalahan ini, kata Buya Hamka, pertama kali dikarenakan oleh kesalahan seorang wazir ya, yang berkhianat, namanya Al-Alqami. Dia berkhianat, dan kemudian pengkhianatan ini justru pada akhirnya menjadi duri dalam daging umat Islam saat itu. Kata Buya, kelemahan bukanlah terletak pada senjata dan persiapan-persiapan alat perang yang dimiliki oleh kekhalifahan, tetapi justru adalah pada jiwa penduduk Baghdad. Pemimpinnya lemah, rakyatnya lemah, ditambah ada pengkhianatan di dalamnya, maka hancurlah. Saat itu terjadi penjarahan besar-besaran ya, yang sangat terkenal, sangat ditulis oleh sejarah dan masih terngiang-ngiang dalam sejarah peradaban kita, di mana disitulah salah satu musnahnya sumber-sumber peradaban kita umat Islam, ketika perpustakaan Baghdad itu dijarah oleh Hulagu Khan. Dijarah, diambil dan dimusnahkan
di Sungai Dajlah itu, atau juga dikenal dengan Sungai Tigris ya, Sungai Dajlah. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad itu dibuang Sungai Dajlah, sampai kemudian warna sungai itu menjadi hitam karena tinta dari kertas yang dilarutkan dalam sungai. Jadi itu yang dilakukan oleh Hulagukan saat itu. 500 tahun kerajaan Islam itu, kekhalifahan berdiri, tetapi kemudian ditaklukkan oleh seorang Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan ini. Saat itu Baghdad ya, dengan penduduk yang cukup padat saat itu, penduduknya cukup padat Baghdad, dengan jumlah penduduk 1.800.000 jiwa. Itu 80%-nya ya. Ya 1.800.000 jiwa ini adalah 80% penduduk Baghdad yang dibunuh saat itu. Nah, kemudian itu salah satunya, salah satu ini. Kemudian kita berbicara tentang Baghdad lagi, maka Buya mengupas sangat detail ya dan cukup panjang di dalam buku ini, Di Tepi Sungai Dajlah ini, tentang sejarah bagaimana lahirnya orang-orang Syiah. Sejarah bagaimana lahirnya orang-orang Syiah. Kalau kita membaca di dalam buku Di Tepi Sungai Dajlah ini, kita akan lebih mudah memahaminya gitu ya. Bagaimana akar munculnya paham Syiah itu. Jadi ini dimulai ketika di zaman Utsman ya. Ketika di zaman Utsman sudah terjadi ini ya, terjadi semacam pergolakan di dalam tubuh umat Islam saat itu, karena Utsman dianggap kurang kurang adil dalam memberikan porsi-porsi jabatan. Terlalu banyak diberikan kepada kerabat ya, suku-suku dari kaumnya sendiri, sehingga banyak yang kemudian menuntut keadilan itu. Ini versi mereka ya. Sehingga kemudian Utsman terbunuh dan kemudian di sana terjadi kekosongan. Maka kemudian mulai terjadi ini ya, terjadi siapa yang akan menggantikan Utsman saat itu. Adalah seseorang Yahudi namanya Abdullah bin Saba itu membuat propaganda agar Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Tapi propaganda Yahudi ini sangat berlebihan, sampai-sampai mengatakan bahwa itu adalah wahyu dari Jibril, bahwa yang patut menjadi pemimpin itu adalah Ali. Bahkan kemudian lebih jauh dia mengatakan Ali itu sebenarnya yang lebih pantas atau yang mendapatkan wahyu, jadi bukan Nabi Muhammad tetapi Ali. Ini sangat ini sekali ya, bagaimana hembusan dari orang-orang Yahudi ini. Nah, ketika Utsman terbunuh, maka terjadi ya semacam huru-hara saat itu, mana ada yang setuju bahwa Ali yang menjadi pengganti Utsman, tetapi sebagian ada yang tidak setuju ya.
Tapi kemudian beberapa yang tidak setuju itu seperti sahabat Nabi Zubair dan Talhah. Kemudian mereka menemui Bunda Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Kemudian terjadilah ya yang namanya perang Jamal. Terjadilah perang Jamal dan saat itu Talhah dan Zubair kemudian terbunuh. Tetapi oleh Buya Hamka disebutkan di sini sebenarnya mereka tidak terbunuh oleh Ali, tapi terbunuh oleh orang-orang pengikutnya sendiri yang tidak setuju lagi dengan Zubair dan Talhah ini. Sementara di tempat lain Muawiyah yang juga tidak setuju dengan Ali juga melancarkan rencana untuk menyerang. Kemudian terjadilah peperangan itu yang dikenal dengan Perang Siffin. Nah, ketika Perang Siffin berlangsung, berkecamuk, sangat dahsyat, sangat luar biasa, maka posisinya saat itu adalah Muawiyah, ya golongan Muawiyah itu hampir kalah. Ada 45.000 tentara mereka yang meninggal, sementara 35.000 dari prajurit Ali yang di pihak Ali itu meninggal. Tetapi di saat-saat genting seperti itu kemudian Am bin As ya, kemudian mengangkat Al-Quran sebagai tanda bahwa peperangan harus dihentikan gitu. Karena melihat itu maka pengikut Ali saat itu kemudian menyerukan untuk menghentikan peperangan dan terjadilah diplomasi. Nah, dalam diplomasi ini mereka masih berembuk ya. Ali berembuk siapa yang akan diutus. Beberapa menyarankan agar mengutus orang yang dikenal cakap dalam politik ya, yang tangkas dalam politik ya, bagus dalam diplomasi. Disarankanlah Ibnu Abbas. Tetapi kemudian banyak yang tidak setuju. Mereka menginginkan yang diutus itu adalah Abu Musa al-Asy'ari karena dianggap golongan yang dituakan dari kalangan Ansor saat itu. Nah, tapi segolongan pemuda yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ali saat itu dengan mengutus Abu Musa al-Asy'ari, mereka kemudian menganggap bahwa Ali itu kurang cakap dalam politik dan kemudian mereka memberontak. Nah, inilah yang dikenal dengan kemudian Khawarij. Ya, Khawarij, orang-orang yang menentang Ali saat itu. Nah, Khawarij ini kemudian berusaha untuk ditumpas ya, karena ini membahayakan gitu, dia merongrong dari dalam. Nah, kemudian dia ditumpas sampai ke akar-akarnya. Setelah itu baru kemudian melanjutkan diplomasi dengan Muawiyah. Tetapi di tengah perjalanan diplomasi ini Abu Musa al-Asy'ari ternyata bukan seorang yang cakap dalam masalah politik, sehingga kemudian terjadi di situ Abu Musa ingin mempertemukan ya, ingin membuat jalan tengah di antara Ali dan Muawiyah ini. Kemudian dia memutuskan bahwa mengangkat orang baru ya, mengangkat orang baru yang menjadi khalifah. Jadi bukan Muawiyah, bukan Ali. Dia menginginkan yang menjadi itu adalah Abdullah bin Umar. Nah, setelah diadakan pertemuan itu, berbicara, berdiplomasi, pidato, kemudian diungkapkanlah apa yang diinginkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, bahwa dia menginginkan Abdullah bin Umar, padahal Abdullah bin Umar saat itu tidak cawe-cawe urusan politik dan dia tidak menginginkan menjadi seorang pemimpin. Tetapi karena Abu Musa merupakan delegasi atau utusan dari Ali, perwakilan dari Ali, diplomatnya istilah begitu, maka kemudian dianggaplah bahwa itu adalah sebagai sebuah keputusan ya oleh pihak Muawiyah, terutama Am bin As yang saat itu menjadi juru bicaranya. Maka dibuatlah kesimpulan bahwa Abu Musa sudah
menurunkan ya, jadi menurunkan Ali dari jabatannya. Maka saat itu kemudian Amr bin As dia mengatakan bahwa dia akan mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin. Nah, makalah terjadilah yang namanya perebutan kekuasaan itu, sehingga kemudian pada akhirnya Ali terbunuh ya. Ali terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Muawiyah naik dan tetapi belum selesai huru-hara itu, karena putra Ali ya, Hasan Hussein itu menuntut tentang ini ya, ayahnya yang meninggal itu. Kemudian terjadilah peperangan antara Muawiyah dengan Hussein saat itu, yang mengakibatkan bukan Muawiyah ya, tapi di zamannya Yazid ya, maaf, di zamannya Yazid, anak dari Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Dan saat itu terjadi pertarungan, ya, pertempuran yang tidak seimbang, karena Hussein ternyata dikibuli oleh orang-orang Syiah yang mengatakan akan membantunya berperang melawan Yazid. Rupanya mereka tidak ada, dan ternyata hanya Hussein beserta beberapa saja pengikutnya yang cuma 500 orang. Jadi bala bantuan dari orang-orang Syiah yang mengatakan akan membantu itu tidak ada ternyata, dan melawan 10.000 tentara dari Yazid bin Muawiyah. Terjadilah pertempuran saat itu, dan dipenggal gitu ya, kepala dari Hussein itu. Jadi sangat ini ya, sebuah tragedi ya dalam sejarah umat Islam yang perlu dijadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa perpecahan seperti itu justru merugikan umat Islam sendiri gitu ya. Dan bagaimana perjalanan panjang sejarah kota yang sangat tua bernama Baghdad itu dikupas tuntas dalam buku Di Tepi Sungai Dajlah ini. Kalau teman-teman berminat atau ingin membaca buku ini ya, insya Allah kok harganya lumayan ini ya, lumayan murah, cuma 50.000 saja. Silakan bisa dihubungi di Cahaya Pustaka. Di deskripsi nanti saya pasang di deskripsi nomor Cahaya Pustaka. Judulnya Di Tepi Sungai Dajlah karya Buya Hamka. Teman-teman bisa membaca di sini juga tentang, selain sejarah Baghdad ya, juga ada sejarah Syiah. Kemudian banyak hal di sini sejarah ya, intinya tentang sejarah Baghdad ya, dikupas dalam buku ini. Jadi teman-teman sekalian, itu saja mungkin ya untuk bincang buku yang ketiga ini. Tetap belajar meskipun Ramadan sudah usai, belajar juga tidak akan pernah selesai sampai yang lahat ya menuntut ilmu itu. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kita akan lanjutkan nanti di bincang-bincang yang berikutnya. Teman-teman boleh request jika ada buku yang kira-kira ingin direview, silakan bisa disampaikan. Nanti sebisa mungkin saya usahakan untuk mereviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.